Oke, selamat datang di channel Rusman Wakatobi Official. Sebelum kita mulai kelas pagi ini atau siang, jika Anda membukanya pada waktu siang dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar tentang variabel random atau variabel acak dan distribusi probabilitas. Untuk distribusi probabilitas sendiri kita akan coba pada dua jenis distribusi probabilitas, yaitu probabilitas binomial dan Poisson. Pada kelas terakhir menggunakan Google Classroom, Anda sudah belajar tentang bagaimana menentukan probabilitas dengan menggunakan kaidah permutasi dan kombinasi, yang mana masing-masing model penentuan probabilitas dengan permutasi dan kombinasi tersebut bisa digunakan untuk menghitung probabilitas keterpilihan sebuah variabel, baik itu manusia ataupun benda-benda dan seterusnya. Mari kita mulai diskusinya. Yuk kita baca sepintas mengenai pengertian dasarnya. Apa sih variabel random atau variabel acak itu? Variabel random itu dapat didefinisikan sebagai deskripsi numerik dari hasil percobaan. Jadi sebagai contoh, misalnya kita melakukan sebuah eksperimen yang mana hasil dari eksperimen tersebut adalah kemungkinan-kemungkinan, dan kemungkinan-kemungkinan tersebut dideskripsikan dalam bentuk angka. Oke, yang menghubungkan nilai-nilai numerik dengan setiap kemungkinan hasil percobaan. Nilai-nilai numerik tersebut bersifat diskrit, perhitungan, atau kontinu, pengukuran. Jadi ada dua model, apakah dia untuk tujuan perhitungan atau pengukuran. Variabel random atau variabel acak bisa digunakan untuk masing-masing dua tipe perhitungan probabilitas tersebut. Oke, disimak, dilihat pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, agar tidak membingungkan, mari kita coba lihat satu contoh. Misalnya ada sebuah peristiwa, seorang ibu akan melahirkan. Dalam peristiwa tersebut hanya ada dua kemungkinan kelahiran untuk jenis kelamin. Pertama, yang lahir adalah laki-laki atau perempuan. Jika peluang masing-masing untuk melahirkan itu disimbolkan dengan L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, masing-masing memiliki probabilitas 50% atau setengah atau seperdua, karena hanya ada dua kemungkinan. Nah, jika probabilitas kelahiran adalah satu orang, maka hanya ada dua titik sampel, L dan P. Jika probabilitas kelahiran ada dua, maka ada 4 titik sampel, dua-duanya laki-laki, satu perempuan, demikian juga sebaliknya, dan dua-duanya perempuan. Ini adalah contoh bagi probabilitas kelahiran berdasarkan jenis kelamin. Oke, nah kalau setiap probabilitas tersebut digambarkan atau dibuat dalam bentuk tabel dengan menggunakan numerik, maka kita bisa lihat seberapa besar nilai probabilitas dari setiap kemungkinan kelahiran tersebut. Silakan lihat di slide berikutnya. Oke, pada tabel ini bisa kita lihat bahwa probabilitas itu kan hanya ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Tidak bernilai 0 dan iya bernilai 1. Yes bernilai 1, no bernilai 0. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Sebagai contoh misalnya, di dalam kemungkinan kelahiran yang tadi ada
5 jumlah kelahiran. Maka jika susunannya kita buat di dalam tabel, akan kelihatan angka-angka seperti tersebut. Ingat kembali bahwa P adalah simbol untuk perempuan dan L adalah simbol untuk kelahiran berjenis kelamin laki-laki, dan seterusnya. Dalam susunan total probabilitas kelahiran tersebut ada 16 titik sampel. Boleh dihitung kalau Anda mau pada jumlah kelahiran yang 0, di mana probabilitas semuanya adalah perempuan. Ada 4 titik sampel di sana, demikian juga seterusnya. 4 di bagian 0, 1 titik sampel di bagian 0 dengan 1 ruang sampel di bagian 0 dengan 4 titik sampel, 4 ruang sampel di bagian 1 dengan total ada 4 kali 4 ada 16 titik sampel, dan seterusnya. Yang perlu dilihat di sini adalah ruang sampelnya. Total ruang sampel tersebut adalah 16. Yang dimaksud dengan ruang sampel itu adalah probabilitas lahir dari masing-masing apa istilahnya ya, kemungkinan kelahiran. Nah, kalau dilihat titik sampelnya dari 0 sampai 4 diurutkan, itu masing-masing dibagi dengan total. Misalnya titik sampel di bagian 0 ada 1 titik sampel, sementara probabilitas keseluruhan ada 16, maka 1/16 diperoleh 0,0625 dan seterusnya. Yang dilihat adalah titik sampelnya. Saya perjelas lagi, tolong bedakan yang mana ruang sampel, yang mana titik sampel. Titik sampel itu adalah satu kelompok titik yang di dalamnya ada beberapa probabilitas yang kemungkinan yang ada di dalam titik sampel itu disebut dengan ruang sampel. Nah, kalau Anda lihat probabilitas atau peluang itu angkanya bervariasi, ada yang 0,25, ada yang 0,375. Angka-angka tersebut ketika diakumulasi akan diperoleh nilai 1, yang artinya adalah probabilitas kelahiran tersebut secara total. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, ini adalah pengorganisasian atau merangkum setiap nilai probabilitas dari kelahiran yang tadi, yang X-nya 0 ada 0,0625, X1 ada 0,25 dan seterusnya. Diakumulasi total semuanya adalah bernilai 1. Bisa dilihat sedikit penjelasan yang di bawahnya. Probabilitas peristiwa X yang 0 itu bernilai 0,625 sama dengan probabilitas pada X4 karena titik sampelnya cuma 1 dan ruang sampelnya ada 4 probabilitas. Saya ulangi, titik sampelnya ada 1 masing-masing dan ruang sampelnya ada 4, sama juga dengan X pada urutan ke-1 dan urutan ke-3. Masing-masing punya, kalau kita lihat di slide sebelumnya, masing-masing probabilitasnya ada 4 titik sampel yang dibagi total 16 sehingga diperoleh 0,25 dan seterusnya. Oke, ditelah pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, silakan dicermati sekali lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan langsung posting komentar di kolom komentar ya. Oke. Sebelumnya perlu diketahui bahwa distribusi teoritis itu ada 2 kategori. Ada distribusi teoritis diskrit dan ada distribusi teoritis kontinu.
Pada kesempatan kali ini kita akan coba melihat dua contoh jenis distribusi diskrit, yaitu binomial dan Poisson, sebagaimana judul yang ditampilkan di bagian depan tadi. Mari kita lihat secara lebih dalam pengertian mengenai distribusi binomial. Kalau Anda belajar ekonomi, di sana ada konsep tentang penggunaan dua jenis mata uang. Dua dalam bahasa Latin itu disimbolkan dengan bi. Misalnya dalam kasus ekonomi penggunaan mata uang tadi adalah bimetal, artinya penggunaan dua jenis mata uang. Distribusi binomial sendiri adalah distribusi teoritis yang menggunakan variabel random diskrit yang probabilitasnya hanya ada dua kejadian. Saya ulangi, distribusi binomial itu adalah jenis distribusi teoritis yang probabilitasnya itu hanya ada dua kemungkinan, sukses atau gagal, iya atau tidak, lulus atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada pola apa istilahnya ya kalau di dalam ilmu bahasa itu, oposisi biner lah kira-kira, cantik, jelek, tinggi, pendek, yang seperti itu. Hanya ada dua kemungkinan. Kalau kita lihat ciri-cirinya, yang pertama tadi ada jelas karena dia namanya binomial, ada dua kemungkinan, dua probabilitas hasil yang muncul pada setiap peristiwa, pada setiap percobaan, seperti ya dan tidak, sukses, gagal, dan seterusnya. Lalu probabilitas satu peristiwa bersifat tetap, tidak berubah untuk satu percobaan. Maksudnya tidak berubah itu adalah ketika sebuah event terjadi atau sebuah percobaan atau eksperimen terjadi, maka nilai probabilitas yang muncul itu sifatnya tetap. Apa tadi probabilitasnya? Hanya ada dua kemungkinan, tergantung peristiwa atau percobaan apa yang sedang diteliti. Percobaan bersifat independen, artinya peristiwa dari suatu percobaan tidak mempengaruhi atau dipengaruhi peristiwa dalam percobaan lainnya. Jadi misalnya kalau besok Anda akan ikut ujian, maka hanya ada dua kemungkinan, Anda lulus atau tidak. Yang lulus ini, probabilitas lulus ini probabilitas Anda lulus itu tidak dipengaruhi oleh hasil dari percobaan lain yang juga dilakukan secara bersamaan. Itu yang disebut dengan independen. Nah, jumlah atau banyaknya percobaan ini harus jelas sehingga menentukan probabilitas dari setiap hasil distribusi binomial itu bisa dilihat. Misalnya jumlah percobaannya ada 2, maka probabilitasnya ada 4, karena setiap percobaan ada 2 kemungkinan, maka total kemungkinan atau probabilitas tersebut adalah 4 kemungkinan, dan seterusnya, tergantung berapa jumlah banyaknya percobaan atau banyaknya peristiwa atau kejadian yang sedang dilihat atau sedang diteliti. Oke, mari kita lihat contoh rumusnya. Agar tidak membingungkan apa dan bagaimana cara menghitung distribusi binomial tersebut, Anda perlu melihat simbol-simbol yang ada di dalam rumus tersebut. Misalnya X adalah banyaknya peristiwa sukses. Nilai X tersebut sangat tergantung pada nilai P, karena P tersebutlah simbol dari peristiwa sukses atau keterima atau iya atau yang positif lah, seperti itu. Sementara lawannya disimbolkan dengan Q yang tidak lain adalah peristiwa gagal, dan itu diperoleh dari 1 kurang P. Kenapa? Karena P tadi adalah peristiwa suksesnya. Nah, Anda perhatikan di sana ada simbol C. Kalau Anda masih ingat tentang bagaimana rumus
menghitung probabilitas dengan menggunakan metode kombinasi. Nah, ini agak mirip kita bisa terapkan di dalam cara menghitung distribusi untuk rumus binomial. Nah, agar tidak membingungkan, mari kita langsung lihat di contoh soal pada slide berikutnya. Oke, misalnya ada satu contoh soal. Jenis percobaannya adalah pelemparan dadu sebanyak 4 kali. Sudah diketahui secara umum bahwa sisi dari sebuah dadu tersebut adalah 6. Setiap sisi itu mewakili satu angka 1 sampai 6. Kalau dadu tersebut dilemparkan sebanyak 4 kali, tentukan probabilitas dari peristiwa A, mata dadu 5 muncul sekali, dan mata dadu genap muncul 2 kali. Genap itu ada berapa? 2, 4, 6, jadi ada 3. Probabilitas genap muncul 2 kali. 3 kombinasi 2 untuk yang bagian B. Bisa dilihat di bagian cara menghitungnya di bawah ya. Di situ ada probabilitas P 1/6. Kenapa? Karena mata dadu 5 muncul sekali, itu 1/6. Kenapa 6? Karena sisi dari total dadu tersebut adalah 6. Makanya dia probabilitas munculnya adalah 1/6. Sementara probabilitas muncul sisi yang lain adalah 5. Maka dia nilainya 5/6. Jadi mata dadu 5 yang tadi disimbolkan dengan P bernilai cara menghitungnya 1/6, sementara selain P adalah 5/6. Kenapa? Karena total dari sisi dadu tersebut ada 6. N ada 4 karena ada 4 kali percobaan, dan X dalam hal ini adalah 1. Maka nilai probabilitas untuk bagian A bisa digunakan rumus yang tadi. Probabilitas banyak percobaan ada 4. Probabilitas muncul mata dadu 5 1, maka dia menjadi 1/6 dikali probabilitas munculnya sisi selain 5. Jumlahnya ada 5. Kenapa? 1, 2, 3, 4, 6. Jadi totalnya ada 5 dibagi 6. Kenapa 3? Kenapa dikalikan 3? Kenapa dikalikan 3? Tadi kan ada rumus di bagian sebelumnya itu, probabilitas Q yang merupakan probabilitas selain yang sedang dihitung, itu pangkatnya N kurang X. N itu adalah banyaknya percobaan, ada berapa? 4. Peristiwa sukses 1, sehingga 4 kurang 1 sama dengan 3, makanya dikalikan 3. Nah, total hasil perhitungan untuk probabilitas mata dadu 5 muncul sekali adalah 0,386. Nah, ini Anda bisa hitung secara manual. Kalau mau silakan cakar-cakaran, kalau mau cepat langsung pakai kalkulator akan ketemu angka tersebut. Nah, untuk bagian B, mata dadu genap muncul sekali. Ingat genap tadi ada 3. Kenapa 3? Ada angka 2, angka 4, angka 6 dalam peristiwa tersebut. Makanya sisi genap ada 3/6. Sisanya untuk yang bagian Q atau selain dari sisi genap tersebut sama 3/6 juga yang sisi ganjil. Kenapa? 1, 3, 5. Maka separuhnya, sehingga dia 1/2. Jadi separuh genap, separuh ganjil. Genap ada 2, 4, 6, ganjil ada 1, 3, 5. Sama probabilitas jumlah frekuensi pelemparan atau percobaan ada 4 kali, dan X nya ada 2. Kenapa 2? Karena dicoba munculnya 2 kali untuk yang sisi genap yang tadi. Oke, sama cara perhitungannya dengan yang bagian A. Anda tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Oke, total sisinya ada 6,
dikali dengan probabilitas munculnya sisi genap ada separuh, ada kenapa separuh? Totalnya kan ada 6 sisi. Genap itu ada 2, 4, 6. Jadi ada separuh dari total kemungkinan tersebut. Separuh itu 1/2. Nah, lalu ada 1/2 di situ, itu nilai dari separuhnya lagi yang sisi ganjil. Lalu kenapa dikalikan 2? Ingat rumus yang tadi, 6 kurang 4 itu akan sama dengan 2, karena n-nya adalah 6, 4 adalah jumlah frekuensi percobaan atau pelemparannya. Oke, sama dengan bagian A. Anda bisa coba hitung itu dengan secara manual ataupun pakai kalkulator agar tidak menyusahkan Anda, kira-kira seperti itu. Oke, dilihat pelan-pelan. Kuncinya adalah Anda harus berangkat dari pemahaman dasar bahwa yang namanya dadu itu secara umum punya 6 sisi, 1 sampai 6, dan jumlah percobaan kita untuk ini ada 4. Tinggal dilihat probabilitas masing-masing. Mata dadu 5 sekali berarti 1/5, yang lainnya 1/6, terus sisanya 5/6 untuk bagian A. Bagian B masing-masing separuh. Kenapa? Genapnya ada 3, 2, 4, 6, ganjilnya juga ada 3, 1, 3, 5. Jadi masing-masing separuh, sehingga 1/2. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Oke, sekarang mari kita lihat untuk distribusi Poisson. Yuk dibaca sepintas definisinya, pengertian dasarnya. Distribusi Poisson adalah jenis distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian yang terakhir. Oke, tolong ditelaah pelan-pelan definisinya. Nah, distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X. Ingat kembali, yang disebut variabel random itu bisa apa saja. Bisa misalnya percobaan di laboratorium. Ada berapa percobaan, ada berapa kemungkinan hasil dari percobaan tersebut. Misalnya ada peristiwa melamar pekerjaan atau mengikuti ujian atau apa saja, karena dia sifatnya sangat random, yakni banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu di suatu daerah atau di lokasi tertentu. Nah, ada dinyatakan dengan rumus probabilitas peristiwa X itu adalah sama dengan E bilangan alam pangkat minus lambda terus lambda pangkat X per X faktorial. Ingat kembali konsep faktorial pada materi permutasi dan kombinasi. Kita akan menerapkan model itu ke dalam rumus distribusi Poisson. Nilai E untuk bilangan alam sendiri adalah sebesar 2,71828. Kalau Anda bertanya, kenapa bisa 2,71828? Nah, ini sifat yang sudah merupakan pakem dalam kaidah statistik untuk distribusi Poisson. Demikian juga misalnya dalam kaidah-kaidah matematika yang lain mengenai nilai Pi yang 22/7. Anda tidak akan menemukan barangkali penjelasan yang memuaskan kenapa bisa 22/7, karena sudah pakem dalam ilmu matematika dan statistik. Oke, agar tidak membingungkan di pengertian-pengertian, mari kita langsung lihat contoh soalnya saja. Contoh soal untuk distribusi Poisson. Misalnya sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah per hari. Pertanyaannya, berapakah peluang besok akan terjual lampu LED? A. Ada 5. B. Ada 3. Oke.
Jawab untuk bagian yang 5, yang probabilitas terjual 5 buah. Lambdanya kan ada 4. Kenapa 4? Karena rata-rata penjualan yang tadi diketahui ada 4 buah per hari. Sementara probabilitas yang akan dihitung X-nya adalah 5. Maka tinggal kita masukkan rumus yang tadi, E pangkat minus lambda, kemudian lambda pangkat X, dan X faktorial per X faktorial. Oke, lambdanya ada 4. Ingat di bagian awal itu E pangkat minus lambda, lambdanya adalah 4 karena rata-rata penjualan tadi ada 4 buah per hari. Lalu yang akan kita coba hitung adalah besoknya berapa probabilitas untuk terjual 5 buah. Nah, tinggal diadaptasi rumusnya. E pangkat minus 4 karena 4 adalah rata-ratanya yang nilai lambda tadi. Terus lambda dipangkatkan 5. 4 pangkat 5 karena probabilitasnya adalah 5. 5 terus dibagi 5 faktorial. 120 itu diperoleh dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Totalnya adalah 120. Sementara 18 7552 itu diperoleh dari E, nilai bilangan alam yang tadi 2,71828, itu dipangkatkan minus 4. Karena ada 4, dipangkatkan 4, negatif kali negatif jadi positif, sehingga nanti akan hasilnya positif. Lalu kemudian dikalikan dengan 4 pangkat 5. Nah, Anda bisa coba langsung terapkan ini dengan menggunakan kalkulator. Diperolehlah angka 18,7552 dibagi dengan 5 faktorial yang tadi 120, maka diperoleh angka 0,1563. Artinya apa? Probabilitas besoknya terjual 5 lampu LED adalah sebesar 0,1563 atau hanya sekitar 15% probabilitas terjual 5 lampu besok. Untuk yang 3 sama model rumusnya. Yang membedakan adalah ketika Anda memasukkan nilai X tersebut ke dalam rumus, karena pangkat 3 yang tadinya untuk pangkat 5 karena probabilitas 5. Model perhitungannya sama. Ingat kembali di bagian penyebutnya di bagian bawah itu 3 faktorial karena probabilitas dari 3. Diperoleh angka 6 karena 3 kali 2 kali 1 ya 6. Demikian juga dengan cara menghitung 1,1722 sama dengan probabilitas yang pertama. Maka diperoleh probabilitas untuk terjualnya lampu LED 3 buah itu sebesar 0,1954 atau sekitar 19%. Lebih besar yang mana? Lebih besar yang kedua, bagian 3. Kenapa? Karena rata-ratanya informasinya kan tadi 4 buah per hari. Kalau probabilitas besoknya dijual 3 lampu jelas lebih besar daripada yang 5. Karena bagian A di atas rata-rata, bagian B di bawah rata-rata. Jadi sesuatu yang lebih besar itu probabilitasnya justru akan lebih kecil dibanding rata-ratanya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti, ditelah pelan-pelan. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik dari materi kuliah online kali ini. Untuk latihan, kita latihannya pakai distribusi Poisson saja. Kalau Anda mau coba untuk distribusi binomial, silakan cari-cari contoh untuk menambah, memantapkan, dan memperdalam materi tentang distribusi binomial. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.